751. Pesawat besar itu lepas landas sampai berubah menjadi sebuah titik terang. Tidak tahu kenapa, tapi hatiku sangat cemas. Chris berdiri sambil menatap pesawat di langit, dan berkata dengan cemas. Aku juga merasa seperti itu. Alis Raisa juga berkerut dalam. Ugo terdiam, dia menyesap anggur dan berkata, jangan pikirkan itu, mereka pasti akan kembali dengan selamat. Ya, pasti akan kembali dengan selamat. Sally berkata, pasti. Di dalam kokpit pesawat besar itu ada tombol bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Madan telah keluar dari tubuh Ghost. Dia duduk di kokpit, dan terus-menerus menekan tombol. Struktur pesawat ini juga sangat menarik, benar-benar sama seperti sebuah ruangan. Setelah memasuki pesawat, ada ruang tamu dengan banyak perabotan, yang terlihat seperti rumah. Madan mengatakan bahwa bangunan dan furnitur dunia mereka sebenarnya agak mirip dengan bumi. Punya mereka lebih banyak teknologi yang lebih memadai, tetapi dalam hal kenyamanan, mereka tidak cukup seperti yang ada di bumi. Kemudian bagian dalamnya hampir sebesar 2 lantai. Ada banyak kabin, serta beberapa mesin yang menampung oksigen, dan juga mesin konversi oksigen. Setelah meninggalkan bumi, tidak ada cukup udara dan oksigen di luar angkasa untuk digunakan Damar dan yang lainnya. Di dalam kokpit ada bangunan-bangunan transparan. Madan sedang duduk di atasnya, dan Damar dan yang lainnya berdiri di belakang. Damar melihat bumi yang semakin kecil di bawah, dia merasa sedikit sedih. Kita akan segera meninggalkan atmosfer. Madan berkata, setelah meninggalkan atmosfer, dan kita akan benar-benar tanpa bobot. Harap perhatikan. Damar mengangguk dan berkata, oke. Mereka melihat planet biru ini semakin mengecil. Apakah kamu tahu apa yang Ghost sebut tentang planet ini? Tanya Madan. Hah? Damar berkata dengan terkejut. Apa? Mereka menyebut planet ini Azure. Madan tersenyum sedikit. Wilayah perairan Eternal Planet tidak sebanyak bumi. Area hutan dan area perairan juga hampir sama, sehingga terlihat biru hijau. Kalian akan tahu ketika tiba nanti. Pada saat ini, Damar dan yang lainnya merasakan perasaan ringan pada tubuhnya. Dia tahu bahwa mereka telah sepenuhnya lepas dari gravitasi bumi dan memasuki luar angkasa. Hawkeye, Madan tiba-tiba berbicara ke kokpit. Dia menggunakan bahasa Eternal Planet. Namun, Damar bisa mengerti artinya. Ya, Pak, tolong perintahkan. Suara seorang wanita mekanik terdengar dari kokpit. Siapkan tujuan Eternal Planet dan buat peta rute. Perintah Madan. Bip, bip. Layar di depan tiba-tiba menyala dan banyak bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Pada saat yang sama, sebuah garis melewati titik-titik cahaya ini. Suara mekanis terdengar lagi, rute ke Eternal Planet telah dihasilkan, apakah kamu ingin pergi? Ya, kata Madan lagi. Suara mesin bergema dan pesawat itu bergetar lagi, lalu menuju jauh ke luar angkasa. Pada saat ini, Madan berdiri dan meregangkan pinggangnya. Dia berkata, prosesnya memakan waktu sekitar 15 hari. Jika kalian ingin tahu tentang luar angkasa, kalian dapat melihatnya. Jika tidak ingin melihatnya dan merasa bosan, kalian dapat menemukan kamar sesuka hati. Ada pot tidur di dalam kamar, yang dapat membantumu tidur. 15 hari akan berlalu dalam sekejap. Begitu hebat, Damar bertanya dengan heran. Dalam hal teknologi, Eternal Planet memang lebih maju. Tapi, yang paling penting di sana adalah kekuatan tempur pribadi. Madan tersenyum sedikit. Aku akan tidur dulu. Sampai jumpa setengah sebulan lagi. Bro, jangan bercanda. Dewan berkata dengan terkejut. Kita tidak bisa mengemudikan pesawat luar angkasa ini. Abaikan saja, Hawkeye akan menyetir sendiri. Kita hanya perlu bangun terlebih dahulu dan menemukan tempat pendaratan. Madan tidak tahan untuk tertawa kecil. Mengemudi tanpa awak. Damar dan yang lain benar terkejut. Aku akan tidur dulu. Kalau penasaran, kalian bisa melihat langit berbintang di luar atmosfer. Sebenarnya, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Awalnya, memang kamu akan penasaran. Jika kamu melihat terlalu banyak, itu akan menjadi sama seperti di laut, kata Madan sambil tersenyum. Setelah setahun bergaul, hubungan antara dia, Damar, dan yang lainnya juga telah membaik sepenuhnya. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Damar dan berjalan keluar dari kabin. Damar dan yang lainnya juga berjalan keluar dari kokpit. Meskipun mereka dalam keadaan tanpa bobot, tetapi mereka semua bisa berjalan dengan baik.
Kekuatan fisik mereka sangat kuat, maka tidak akan membahayakan mereka. Damar dan yang lainnya tentu tidak bermaksud untuk tidur. Sama seperti mereka berlayar untuk pertama kalinya, mereka melihat langit berbintang di luar dengan penasaran. Damar melihat ke belakang. Di belakang, bumi sudah semakin jauh. Pada akhirnya, bumi berubah menjadi titik cahaya, dan kemudian benar-benar menghilang. Dia tahu bahwa mereka benar-benar jauh dari bumi. Beberapa orang sedikit gugup dan sedikit semangat. Mereka tidak tidur, mereka menetap di kabin pesawat dan melihat pemandangan yang ada di luar. Beberapa saat kemudian, Martin adalah orang pertama yang merasa sangat membosankan, dan dia juga masuk ke sebuah ruangan lalu tidur. Talia masih sangat senang, dia memegang sebuah pena dan membiarkan pena melayang di udara dalam keadaan tanpa bobot. Jika kalian ingin istirahat, pergi dan istirahatlah. Damar memandang Bagas dan Guntur. Aku tidak bisa bersantai-santai. Bagas bergumam, aku merasa sedikit tersesat, aku sekarang sedikit takut untuk tidak kembali. Hei, apa yang perlu dikhawatirkan? Guntur berkata dengan mata berseri-seri, orang-orang dari Eternal Planet tidak terlihat berbeda dari kita. Jadi, Bagas bertanya sambil menatapnya. Guntur menyentuh dagunya, dia menjawab dengan serius, jadi. Aku sedang berpikir, ketika aku kembali, aku akan membawa seorang istri. Aku akan memperkenalkan istri alienku kepada orang-orang, bukankah itu keren sekali? Ya ampun, Bagas meliriknya dengan kaget dan berkata, benar juga katamu. Memandang langit berbintang selama beberapa jam itu membosankan, Dewan berkata, aku akan tidur dulu. Dalam beberapa hari berikutnya, Damar tinggal di aula dan tidak memasuki kokpit. Ketika dia lelah, dia akan berbaring di aula untuk tidur. Ketika dia bangun, dia akan melihat dunia luar, atau berlatih sederhana. Rute mereka jelas telah diatur, dan itu sangat aman di sepanjang jalan, tidak ada bahaya atau kecelakaan yang dihadapi mereka. Pada hari ini, Damar sedang duduk di kursi seperti biasa, dan dia bermain dengan ponselnya di kursi. Dilihat dari tanggal yang ditampilkan di ponsel, 12 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan bumi. Mereka harus bergantung pada ponsel yang mereka bawa untuk menghitung waktu mereka. Karena, ukuran waktu di Eternal Planet berbeda dengan ukuran waktu di bumi. Menurut Madan, masih ada 3 hari sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Ada pesawat mendekat, ada pesawat mendekat. Pada saat ini, suara mekanis Hawkeye terdengar dari kokpit. Hawkeye adalah kecerdasan buatan pesawat ini. Ketika mendengar suara itu, Damar dengan cepat melihat keluar melalui jendela transparan di sebelahnya. Tanpa diduga, ada pesawat di sebelah kanan mereka. Pesawat tersebut dengan cepat mendekat, dan kemudian berjalan berdampingan dengan mereka. Jarak antara kedua pesawat tidak terlalu jauh. Pada saat ini, orang-orang yang tadinya tertidur pulas kemudian mendengar suara ini lalu berjalan keluar dari kamar masing-masing. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada orang lain? Guntur bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada banyak bahaya di alam semesta ini, jadi, semua orang akan berjalan di rute yang relatif aman. Kamu dapat memahami bahwa itu seperti jalan di bumi yang membentang ke segala arah. Karena aman, semuanya pasti akan memilih untuk berlayar di jalan ini, kata Madan. Dia melihat ke arah pesawat di sebelahnya, matanya tertuju pada bagian luar pesawat. Ada beberapa ukiran di atasnya, seperti daun maple biru. Tetapi sedikit berbeda dengan daun maple. Kenapa pesawat itu terlihat lebih baik daripada milik kita, dan itu terlihat sedikit lebih keren? Guntur menyentuh dagunya. Madan melihat ukiran daun ini, dan wajahnya sedikit berubah. Dia berburu-buru berkata pada yang lain, cepat sujud, cepat. Bersambung, 752. Damar mengerutkan kening dan melihat Madan mengepalkan tangan dan membungkuk di hadapannya. Walaupun dia tidak ingin melakukannya, tetapi dia masih mengikuti gerakan Madan. Dan yang lain pun mengikutinya. Setelah memberi hormat, dia mengangkat matanya sedikit dan melihat 2 orang berdiri di dekat jendela pesawat di sisi yang berlawanan. Seorang wanita dengan rambut abu dan ada juga seorang pria gemuk. Pria gemuk itu melihat Damar dan lainnya dengan remeh. Sedangkan wanita berambut abu itu menatap mereka dengan penasaran. Seperti yang dikatakan Guntur, pesawat di seberang tampak jauh lebih maju, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dengan segera, pesawat itu melaju melewati Damar dan yang lainnya. Ketika mereka pergi, Madan baru menghela napas panjang. Damar mengerutkan kening dan bertanya,
apakah mereka orang-orang yang tinggal di 3 planet itu? Ya, hubungan sosial di dunia Eternal Planet berbeda sekali dengan di bumi. Dunia mereka yang hidup di satelit berada di level yang tertinggi, dan selanjutnya adalah orang-orang biasa yang tinggal di planet utama Eternal Planet. Di antara mereka, ada divisi yang ketat. Warga di sana dibagi menjadi orang-orang high class dan orang-orang yang low class. Ketika bertemu dengan orang-orang yang tinggal di 3 planet, mereka harus memberi hormat. Ini juga merupakan planet di mana seni bela diri merajalela, dan jalan dari kelas bawah ke kelas atas adalah seni bela diri. Selama memiliki seorang bertingkat dewa, maka status keluarganya dapat ditingkatkan. Madan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, tidak hanya itu, apakah kalian melihat tanda daun pada mereka? Mereka tidak hanya hidup di 3 planet, mereka adalah salah satu keluarga tertua di dunia ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa bumi, itu disebut keluarga kuno, dan daun maple adalah simbol keluarga mereka. Aku ingat aku pernah memberitahu kalian bahwa orang-orang di 3 planet jarang datang ke Eternal Planet. Mereka akan melatih beberapa perintis, karena mereka membutuhkan sumber daya Eternal Planet. Mereka akan menyuruh perintis untuk mencarikan sumber daya. Para perintis itu tentu berada di bawah perlindungan mereka, dan tidak ada yang berani melawan mereka, jelas Madan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang dari 3 planet bersedia untuk turun. Mungkin itu untuk bersenang-senang, atau karena sesuatu yang lain. Madan berkata, tetapi kebanyakan dari mereka mudah dikenali. 8 kekuatan terbesar memiliki tanda-tandanya sendiri. Aku pernah mengatakan bahwa jangan memprovokasi siapapun yang memakai simbol ini di pakaiannya. Lalu bagaimana jika secara tidak sengaja memprovokasinya? Guntur mengerutkan kening. Dia tidak suka kasta di dunia ini. Jika kamu memprovokasi, maka harus meminta maaf sampai mereka puas. Madan menjawabnya. Atau, bunuh saja, jangan tinggalkan jejak apapun. Dimengerti, kata Guntur. Madan menghela napas. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, kita akan sampai di sana dalam 3 hari. Tujuan kita adalah kota Phoenix, tapi kita tidak bisa langsung pergi ke sana. Kita akan pergi ke kota perbatasan kecil lain yang jauh dari kota Phoenix, yaitu Lestown. Dan memarkir pesawat di sana, kemudian baru mengendarai pesawat umum ke kota Phoenix, kata Madan. Pesawat mereka adalah pemberian dari 4 keluarga besar di kota Phoenix. Jika mereka langsung memarkir pesawat di kota Phoenix, mereka pasti akan ditangkap. Jadi mereka harus memarkir pesawat sangat jauh, supaya 4 keluarga besar tidak dapat mencapai sejauh ini. Dan tentu saja mereka tidak dapat menemukannya. Damar mengangguk dan berkata, oke, semuanya, lanjut beristirahatlah, seru Madan, dan kemudian dia kembali ke kamar lagi. Tapi setelah itu, Damar dan yang lainnya tidak lanjut tidur. Mereka bertujuh duduk di suatu ruangan, dan Damar menghela napas, mari kita mengadakan rapat kecil. Beberapa orang lain mengangguk dan duduk di samping Damar. Damar menghela napas dan berkata, jelas, misi kali ini benar-benar berbeda dari misi kita sebelumnya. Pemahaman kita tentang dunia ini semua dari pemahaman verbal Madan. Kita tidak tahu dunia aslinya seperti apa. Jadi, kita tidak bisa berpikir dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Damar berkata dengan tenang, hati-hati dalam segala hal, cobalah untuk tidak memprovokasi orang. Setelah mengatakan itu, dia menghela napas lagi, jika kamu benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat dihindari. Lalu, dia menjilat bibirnya dan berkata, saat itu, bunuhlah orang itu langsung, jangan tinggalkan jejak apapun. Mengerti, jawab yang lain cepat, apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Damar bertanya, Bagas menyentuh dagunya, dan dia berkata dengan serius, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Hal apa? Beberapa orang memandang Bagas. Baru saja Madan berkata, keluarga kuno apa yang di seberang tadi telah diturunkan selama bertahun-tahun. Katamu, apakah mereka tahu tentang Hades Palace? Bagas bertanya, kata-katanya mengingatkan yang lain, sulit untuk diketahui. Guntur mengerutkan kening, mereka ada di 3 planet. Menurut Madan, kita adalah warga low class yang tidak memiliki identitas sama sekali. Maka itu, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Kita bisa menemukan cara, Bagas berkata, misalnya, bukankah kamu ingin mencari gadis asing untuk dibawa pulang sebagai istri? Aku pikir gadis berambut perak yang tadi cukup cantik. Inilah waktunya kamu bertindak,
mungkin dia akan bertemu denganmu. Kalau dia jatuh cinta padamu, dia pasti akan menceritakan semuanya. Masuk akal, Guntur berkata dengan mata berseri-seri. Damar mengerang, apa yang Bagas katakan memang sebuah ide yang bagus. Tentu saja, Hades Palace memang tercatat, tetapi aku tidak tahu apakah itu masih ada sampai sekarang. Memang kita harus menyelidikinya, tapi tujuan utama kami untuk saat ini. Berbicara tentang ini, mata Damar terlintas niat membunuh dan dia berkata, yaitu memburu orang dari 4 keluarga besar. Selama 100 tahun terakhir, 4 keluarga besar di kota Phoenix telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada manusia di bumi. Mereka telah membunuh puluhan juta orang, maka dendam umat manusia dengannya tidak dapat dihapuskan. Mengerti? Semua orang mengangguk dan berkata. Mereka membahas detailnya lagi dan menyimpulkan bahwa mereka masih bertindak dengan cara yang rendah hati. 3 hari berikutnya berlalu dengan cepat dan tenang. Setelah 3 hari, Madan bangun dari tidur. Pada saat yang sama, suara mekanis Hawkeye bergema di telinga Damar dan yang lainnya. Kami telah tiba di daerah Eternal Planet, silakan pilih tempat untuk berhenti. Madan tiba di kokpit, lalu memperbesar kota di atas, dan dengan cepat menemukan lokasi sebuah kota kecil. Bersiaplah untuk berhenti dan memasuki Eternal Planet. Suara Hawkeye terdengar lagi. Segera, sebuah planet biru dan hijau muncul di depan mata Damar. Kemudian, pesawat terus condong ke arah planet itu. Eternal Planet, mereka sudah tiba di sini. Di sisi kota Phoenix, kota besar ini penuh dengan gedung-gedung tinggi, dan seluruh kota cukup bersih dan rapi. Sebuah pesawat mendarat di kota tersebut, dan kemudian seorang wanita berambut abu dan seorang pria gemuk berjalan keluar dari pesawat. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan jubah putih di punggung mereka. Di balik jubah, daun maple biru sangat menarik perhatian. Kemanapun mereka lewat, warga-warga di sana menundukkan kepala dengan cepat. Kakak, pria gemuk itu berkata di sebelah wanita berambut abu, pesawat yang kami temui sebelumnya tampaknya adalah pesawat keluarga Mendes dari 4 keluarga besar di kota Phoenix. Ya, wanita berambut abu itu berkata dengan pelan, apa yang kamu lakukan? Kami di sini kali ini untuk mengumpulkan sumber daya dari 4 keluarga besar. Jangan mencari masalah. Suara wanita ini sangat dingin. Aku melihat ada beberapa wanita cantik di dalam, dan aku ingin menangkap mereka untuk melayaniku sebagai budak. Pria gemuk itu tertawa. Wanita berambut abu itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Bersambung, 753. Sebagai orang yang tinggal di satelit, bahkan jika seni bela diri mereka tidak sebagus orang-orang di bawah ini, mereka masih memiliki rasa bangga di hadapan orang-orang dari Eternal Planet. Mengajak 2 orang biasa ke atas sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Wanita berambut abu itu berjalan melewati stasiun pesawat dengan tatapan yang dingin. Di depannya, ada sebuah mobil hitam melayang dan berhenti di sana. Seseorang sedang berdiri di depan mobil tersebut dengan hormat. Bu Sylvana, melihat kedatangannya, seorang pria parubaya dengan cepat menyambut mereka. Dia memegang dokumen di tangannya dan berkata dengan hormat, ini adalah daftar kontribusi kali ini. Wanita berambut abu itu menerima dokumen tersebut, kemudian masuk ke dalam mobil. Dia menyilangkan kaki sambil membaca dokumen-dokumen tersebut. Kenapa sumber energi batu hanya sedikit sekali? Dia mengerutkan kening, selama puluhan tahun ini, energi stone yang diberikan dari 4 keluarga besar semakin sedikit. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apa mungkin perintis dari planet kalian telah menyerang planet lain secara diam-diam? Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah, bukan itu masalahnya. Tempat sumber energi stone yang dijaga oleh 4 keluarga besar telah diserang oleh binatang buas sebelumnya. Aku pernah melaporkan masalah ini, dan kita menggunakan bahan lain untuk menggantikannya. Wanita berambut abu itu mengangguk. Pada saat ini, pengemudi menyalakan mesin mobil. Mobil yang melayang mulai maju perlahan menuju ke kejauhan. Lestown adalah sebuah kota kecil yang berada di dekat kota Kice. Keberadaan kota ini cukup berbahaya. Di antara Eternal Planet, bumi bukanlah satu-satunya penguasa. Karena ada begitu banyak hutan, dan ada banyak binatang buas di dalamnya. Lestown dekat sekali dengan hutan, maka kota itu tidak begitu aman. Orang dalam kota harus siap-siap menghadapi serangan dari binatang buas kapan saja. Tidak ada banyak pesawat di langit saat ini. Pesawat Damar perlahan-lahan lepas landas. Di dalam pesawat, Madan sedang memberitahu Damar dan yang lainnya tentang kota ini.
Populasi dalam kota ini tidak begitu banyak, hanya sekitar 200 juta penduduk saja, kata Madan. 200 juta orang itu sedikit, tanya Guntur dengan heran. Madan tersenyum sedikit dan berkata, planet ini jauh lebih besar dari planet kalian, daratannya luas sekali dan populasinya juga lebih banyak dari kalian. Kota yang hanya memiliki 200 juta penduduk termasuk kota kecil di sini. Ketinggian pesawat semakin rendah, dan Damar baru dapat melihat kota ini dengan jelas. Di bawahnya ada banyak gedung-gedung tinggi. Damar mengerutkan kening, walaupun tidak begitu luas, namun gedung-gedung ini dibangun sangat tinggi sekali. Di bumi, manusia adalah penguasa satu-satunya. Kalian dapat membangun kota dimanapun kalian inginkan. Tapi planet ini berbeda dengan bumi, karena populasinya yang banyak itu, kita terpaksa membangun bangunan yang tinggi agar orang-orang dapat tinggal di dalamnya, Madan menjelaskan. Sebenarnya, Madan pernah menyebutkan ini sebelumnya. Tetapi Damar dan yang lainnya masih terkejut ketika mereka melihatnya. Di bumi, bangunan yang mempunyai 30 lantai sudah dianggap sebagai bangunan yang relatif tinggi, tetapi di sini, bangunan 30 lantai itu masih termasuk rendah. Kalian tidak perlu membawa terlalu banyak barang nanti. Pesawat akan diperbaiki dan dirawat di sini. Semua itu akan dilakukan di luar. Kita hanya butuh memberikan energi stone yang cukup saja. Madan berkata lagi, energi stone adalah benda berharga di sini. Kalian bisa menggunakan energi stone sebagai alat transaksi juga di kota manapun. Damar mengangguk. Oh ya, karena kota ini adalah kota terpencil, maka tidak ada banyak penduduk tetap. Selain tentara dari Solane Empire, sebagian besar penduduk adalah perintis atau orang-orang yang tidak takut mati. Mereka pergi ke dalam gunung dan mencari kesempatan untuk kaya dalam semalam. Madan menghela napas. Mereka tidak takut dengan apapun. Walaupun ada hukum di planet ini, tetapi itu hanya untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa. Jadi, jika kalian melihat beberapa hal yang tidak adil, cobalah untuk mengabaikannya saja, Madan menasihati. Itu adalah hal yang paling dikhawatirkan olehnya. Damar dan yang lainnya adalah seorang Night Watcher. Situasi di planet ini jauh beda dengan bumi. Bumi adalah sebuah tempat di mana setiap orang mempunyai hak dan keadilan. Sebagai Night Watcher, jika mereka melihat ketidakadilan, mereka pasti akan memilih untuk campur tangan dalam masalah itu. Tapi di planet ini, tidak pernah ada keadilan. Penindasan semacam ini terlalu umum bagi orang-orang di sini. Dia takut Damar dan yang lainnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku masih mengingat misiku, maka kami tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Damar berkata sambil tersenyum. Mereka memasuki sebuah stasiun pesawat yang besar. Di dalamnya ada sangat banyak orang dan pesawat lain. Di lapangan, ada banyak orang dan robot yang sibuk bekerja. Damar dan yang lainnya terkejut ketika melihat tempat ini. Kota ini hanya sebuah kota kecil, namun ini saja cukup menakjubkan mereka. Kita istirahat sehari dulu di sini. Kita harus pergi mencari sebuah hotel, kemudian menukar mata uang yang cukup untuk digunakan selama setengah tahun ini, dan menyimpannya di dalam kartu. Madan lanjut berkata, kalian dapat menggunakan kartu tersebut di mana saja. Itu saja yang harus kalian perhatikan, semua orang tolong bertindak rendah hati. Plak, setelah selesai berbicara, pesawat mendarat dengan aman. Kemasi barang-barang kalian. Madan menghela napas. Mereka menemukan beberapa kotak dari planet ini, kemudian meletakkan barang-barang yang dibawa dari bumi ke dalamnya. Saat ini, setiap orang membawa 2 kotak di tangan mereka. Madan mengisi sebuah kotak penuh dengan energi stone. Dia tersenyum, setelah 1 kotak ini diubah menjadi mata uang, kita sudah bisa dianggap sebagai orang kaya. Energi stone adalah fondasi dari planet ini, kita dapat menggunakannya selain melatih, kata Madan sambil tersenyum. Hal-hal yang terkandung dalam energi stone sangat mirip dengan Qi. Damar merenung sebentar, dia merasa karena keberadaan hal semacam ini yang membuat seni bela diri menjadi makmur sekali di dunia ini. Bersiaplah untuk turun. Madan berjalan ke arah pintu. Apakah kita harus membeli beberapa pakaian? Tanya Damar. Tentu saja, pakaian kita sekarang ini terlalu mencolok. Kita akan pergi membeli baju setelah berhasil menemukan hotel untuk menginap. Bas, bas, bas. Pintu kabin pesawat terbuka, sekelompok orang itu menghela napas dan berjalan turun dari pesawat. Damar masih merasa sedikit ragu dengan planet ini, dia merasa semua ini sepertinya tidak nyata. Mereka menerobos luar angkasa dan datang ke planet yang asing ini.
Pada saat ini, seseorang berjalan menuju ke arah Damar dan yang lainnya. Orang itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat. Damar melihat sekeliling, dia menyadari bahwa kebanyakan orang di dunia ini mengenakan pakaian yang cukup ketat. Wanita itu mengenakan sesuatu yang aneh di wajahnya, benda itu agak mirip kacamata, dan sepertinya dapat digunakan untuk pemindaian. Madan langsung berkomunikasi dengannya. Wanita itu mengangguk, kemudian lensa kacamatanya memancarkan semburan cahaya. Dia melihat ke arah pesawat sebentar, lalu memberi Madan sebuah kartu biru dan berkata, pemeliharaan dan ongkos parkir selama setengah tahun, totalnya sebuah energi stone atau 20 juta mutiara emas. Mereka berkata dalam bahasa planet ini, Damar dan yang lainnya dapat memahaminya. Mutiara emas adalah mata uang di planet ini. Madan mengeluarkan sebuah energi stone dan menyerahkan padanya. Kemudian dia berbalik dan berkata, sudah selesai. Dia menghela napas perlahan, ada sebuah cahaya aneh melintas di matanya. Ayo pergi. Apakah kamu tidak memakai seragam Ghost itu? Tanya Dewan. Tidak, ini adalah sebuah kota biasa. Kita tidak boleh memakai seragam itu kecuali saat perang. Madan tersenyum, namun, aku bisa memakainya jika kalian ingin menjelajahi hutan. Madan memimpin mereka berjalan melewati jalanan. Karena pakaian mereka memang benar-benar berbeda dengan yang lain, maka mereka telah menarik banyak perhatian. Damar menemukan bahwa tatapan orang-orang ini seperti seorang pemburu sedang menatap mangsanya. Bersambung, 754. Pandangan mereka membuat aku merasa tidak nyaman, kata Thalia. Madan tersenyum ketika mendengar kata-kata Thalia. Dia berkata dalam suara yang amat pelan, mungkin karena pakaian kita yang berbeda dengan mereka, yang membuat mereka merasa bahwa kita itu berasal dari planet primitif, atau mungkin kita dianggap sebagai mangsa mereka dan mereka sebagai pemangsa kita. Pokoknya, kita harus berhati-hati di sini. Kasus-kasus pembunuhan dan perampokan adalah hal yang biasa di kota ini. Setelah melewati jalanan itu, mereka telah tiba di sebuah lobi yang sangat besar. Orang-orang ke sana kemari. Kalian tunggu di sini saja, aku akan segera kembali. Aku akan menukarkan energi stone ini menjadi mutiara emas. Madan membawa energi stone sebanyak 500-an. Jumlah ini bisa ditukarkan menjadi kurang lebih 11 miliaran mutiara emas, dan ini cukup untuk memenuhi segala keperluan mereka sepanjang 6 bulan. Damar mengangguk. Dia membawa kotaknya serta barang-barang yang lainnya dan menunggu kembalinya Madan di tempat duduk. Madan melirik sekitarnya dan berjalan menuju suatu arah. Damar memperhatikan sekitarnya, dan dia menyadari suatu hal. Ternyata di planet ini memiliki beberapa kesamaan dengan Sin City. Mayoritas dari penduduk di sini masing-masing membawa senjata dan kebanyakan dari mereka membawa senjata baja dingin. Tapi memang ada beberapa dari mereka yang membawa senjata seperti pistol. Dan semua orang tampaknya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Oleh karena itu, Damar dan yang lainnya tidak mencolok mata orang walaupun mereka semua membawa senjata. Senjata Damar sudah bukan yang dulu lagi. Dia telah lama tidak menggunakan Blue Sword-nya. Dia sudah mengganti senjatanya menjadi Rusty Sword. Damar terbiasa menggunakan pedang dan dia memberikan Blue Sword itu kepada Martin. Pada saat mereka menunggu, ada seseorang wanita dengan rambut hitam keriting mendekati mereka. Mukanya tampak semangat, dan dia bertanya kepada mereka, apakah kalian semua ini baru sampai di Lestone? Kalian mau menuju ke tempat apa ya? Berikan aku 600.000 mutiara emas, dan aku bisa membawa kalian ke tempat mana saja yang kalian mau. Mobilku sudah menunggu di luar. Jika kalian memerlukan tempat untuk beristirahat, kalian bisa tinggal di rumahku. 200.000 mutiara emas per orang, dan aku juga mampu menjadi pemandu wisata kalian. Damar tertarik dengan tawaran wanita ini. Harga semahal ini jelas-jelas membohongi orang-orang yang baru sampai di sini. Menurut perkataan Madan, pengeluaran orang biasa pada umumnya hanya 4 juta sampai 5 juta mutiara emas per bulan. Karena mereka juga baru sampai di kota ini, Damar tidak ingin berhubungan dengan orang-orang yang tidak kenal. Dia hanya melirik wanita ini dan tidak membalas tawarannya. Namun Guntur tiba-tiba bersuara, jika kita tinggal di tempat kamu, apakah akan ada layanan spesial atau lainnya? Damar dan yang lainnya terdiam. Wanita berambut hitam itu tertawa dan menjawab, jika ini yang kamu mau, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Dengan harga murah dan kualitas yang memuaskan. Damar dan Dewan berbatuk kering. Lalu Damar dengan cepat berkata kepada wanita ini, maaf, temanku hanya bercanda, kita tidak memerlukan apapun.
Wanita ini juga tidak marah, dia malah berkata, hanya 600.000 mutiara emas saja, ini benar-benar harga yang sangat murah. Jumlah kalian begitu banyak, jika kalian semua naik alat transportasi umum pasti menghabiskan banyak uang. Madan telah kembali sebelum pembicaraan mereka selesai. Dia mendengar percakapan mereka dan dia berkata, ya sudah, tolong pimpin jalan. Damar menatap Madan dengan bingung. Kita juga baru sampai di kota ini, kita memang butuh seorang pemandu juga, Madan menjelaskan. Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada wanita itu, 600.000 untuk ongkos, dan aku tambahkan 400.000 lagi, kamu harus menceritakan kejadian-kejadian di kota ini. Sepakat, tentu, wanita ini tampaknya sangat gembira, silakan, di sebelah sini. Damar dan yang lainnya mengikuti jejak Madan dan wanita itu. Madan mendekati mereka dan memberikan mereka semua sebuah kartu berwarna biru. Setiap orang mendapati 1,4 miliar mutiara emas. Sudah lebih dari cukup untuk pengeluaran sebanyak 6 bulan. Dan kartu ini berlaku di mana saja. Kartu ini agak mirip dengan kartu debit dari bank, namun kualitasnya melebihi kartu debit biasa. Damar hanya melihat sekilas saja, kemudian menyimpankan kartu itu. Mereka mengikuti wanita itu dan tiba di tempat parkiran alat terbang. Ada sebuah lapangan yang sangat luas dan bersih di depan mereka. Terdapat banyak benda yang tampaknya seperti mobil terparkir di situ. Walaupun dibilang mirip, namun benda ini tidak memiliki roda seperti mobil biasa. Ini tempat parkir. Dewan bertanya, semua hal di dunia ini merupakan hal yang menarik bagi mereka. Madan mengangguk dan menjawab pertanyaan Dewan, iya, di planet ini, roda-roda mobil disimpan di bagian mobil, dan akan dikeluarkan jika akan berkendara di daratan. Ini merupakan salah satu kemajuan teknologi yang besar di kota ini. Wanita itu tampak sedikit terkejut, dia melihat ke mereka seolah-olah tertarik dengan bahasa yang mereka gunakan. Walaupun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka, dia tetap tidak menanyakannya. Wanita ini berhenti di depan sebuah mobil yang lumayan panjang, kemudian dia memencet tombol di atas mobil tersebut. Mobil itu memindai mukanya dan membuka pintu secara otomatis. Klien-klien, kalian harus membayar terlebih dahulu ya. Wanita itu berbalik badan dan berkata kepada mereka. Madan tersenyum dan menyerahkan kartu biru miliknya. Wanita itu juga mengeluarkan sebuah kartu biru juga. Ketika kedua kartu itu bersentuhan, kartu biru itu sepertinya telah berhasil diaktifkan dan muncul tulisan di permukaan kartu. Damar melihatnya, ternyata tulisan itu merupakan simbol angka di dunia ini. Gila, keren banget. Guntur berseru. Madan memasukkan angka 1 juta, kemudian dia menyimpan kartu biru miliknya dan berkata, masuk saja, sudah dibayar. Klien-klien, tempat tujuannya di mana ya? Wanita itu memasuki mobilnya dan bertanya kepada mereka. Madan berkata, bawa kita ke hotel terbagus di Lestown. Baiklah, wanita itu menjawab perkataan Madan, lalu dia berkata kepada mobilnya, ke Starlight Hotel. Perintah telah diterima. Muncul bunyi sebuah suara mekanis di dalam mobil itu. Wah, teknologinya sudah berkembang jauh, robot yang mengerjakan pekerjaan manusia. Kata Guntur, kita harus membawa pulang mobil seperti ini. Sports car menjadi payah dibandingkan dengan mobil ini. Bukan begitu juga, kata Madan, memang boleh menggunakan autopilot di dalam kota ini. Namun jika mau keluar kota itu tidak diperbolehkan, dan wajib mengendarai mobil sendiri. Situasi di luar kota tidak begitu aman. Damar dan yang lainnya mengangguk, kemudian mereka mulai mengobrol dengan wanita itu. Wanita itu juga mulai bercerita, dia menceritakan namanya, jika berdasarkan bahasa bumi, namanya adalah Alinda. Alinda adalah warga tetap di Lestown, semua nenek moyangnya tinggal di sini dan berasal dari sini. Madan bertanya kepadanya, sekarang ada berapa orang yang telah mencapai tingkatan Undying Flame di Lestown? Alinda terkejut, dia menjawab pertanyaan Madan dengan cepat, Master yang bertingkat Undying Flame masih langka di sini. Di Lestown baru ada 6 orang. Salah satu dari mereka merupakan tentara, sisanya merupakan perintis terkenal di kota Lestown. Jumlahnya dikit sekali, Damar terkejut. Madan tertawa, tingkatan Undying Flame memang langka, apalagi di kota kecil seperti ini, 5 orang bertingkat Undying Flame sudah merupakan hal yang luar biasa. Mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di tujuan dan mobil berhenti di depan bangunan yang sangat tinggi. Bersambung, 755. Mobil yang ditangguhkan perlahan mendarat dari udara. Pintu terbuka,
dan Damar dan yang lainnya berjalan keluar dari mobil itu. Karena mereka memberi biaya pemandu sebesar 400.000, jadi Alinda tidak segera pergi dari situ. Dia menunggu Damar untuk check-in. Setelah memasuki hotel, ada sebuah lobi besar. Dua wanita berpakaian minim berdiri di pintu. Melihat Damar dan beberapa orang datang, mereka menyambut Damar dan rombongannya dengan sangat ramah. Prosedur check-in sangat sederhana, tidak perlu menunjukkan identitas. Karena warga low class tidak memiliki sertifikat identitas. Selama mereka membayar, mereka bisa tinggal di hotel ini. Setelah membayar harga hampir 2 juta mutiara emas, mereka bisa memesan 4 kamar. Lantai kamar mereka tidak tinggi, yang mereka inginkan adalah kamar di lantai 3. Sedangkan, hotel ini memiliki 100 lantai. Masuki kamar, mereka lekas meletakkan semuanya barangnya, dan kemudian mereka keluar lagi. Kali ini mereka akan pergi jalan-jalan. Alinda menjemputnya lalu mereka mengelilingi kota. Damar dan yang lainnya perlu beradaptasi dengan beberapa kebiasaan di dunia ini dan memahami beberapa hal tentang dunia ini. Tentu saja, mereka harus membeli beberapa pakaian terlebih dahulu. Seluruh proses berjalan lancar, dan Alinda bisa dibilang sebagai pemandu wisata yang mumpuni. Damar dan rombongannya berbelanja sepanjang sore. Selain pakaian, Madan juga membeli peralatan komunikasi untuk mereka. Peralatan komunikasi di sini berbeda dari bumi. Karena tempat ini memiliki keterbatasan tertentu, maka peralatan komunikasi tidak dapat menghubungi orang yang berada di tempat lain. Ini setara dengan jaringan area lokal, tidak ada cara untuk berkomunikasi satu sama lain di luar area ini. Adapun cara melakukan panggilannya, benda ini memiliki fungsi yang sama dengan telepon. Selain itu, Madan juga membeli satu set peralatan deteksi untuk semua orang, setara dengan kecerdasan buatan, yang mampu mendeteksi semua situasi dalam jarak 1 km. Hal semacam ini, Damar pernah temui sebelumnya ketika dia menghadapi Light Chaser dengan karakteristik Frost. Dan kecerdasan buatan ini juga memiliki deteksi tubuh dan kemampuan medis tertentu. Mereka menghabiskan banyak uang, dan ini mengejutkan Alinda. Damar dan yang lainnya mengeluarkan uang lebih dari puluhan juta mutiara emas, yang merupakan pengeluaran yang cukup besar untuk Alinda. Apakah kamu ingin berbelanja lagi? Alinda bertanya lagi sambil melihat Damar dan yang lainnya yang membawa tas besar dan kecil. Madan menyentuh dagunya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia merenung dan menjawab, bisakah kami mendapatkan status warga high class? Itu, Alinda menggelengkan kepalanya dan berkata, yang bisa mendapatkannya hanya yang bertingkat dewa atau lebih tinggi, atau jenius seni bela diri dengan urutan genetik yang sempurna. Jika tidak, tidak mungkin menjadi high class. Aku hanya bertanya, Madan berkata sambil tersenyum. High class memiliki banyak hak dan status tinggi di dunia ini. Jika mereka memilikinya, maka mereka mampu melakukan beberapa hal dengan relatif lebih sederhana. Kalau begitu, ayo kembali, kata Damar. Tapi, aku pikir kalian mungkin bisa bertanya pada orang yang ada di pasar gelap Lestown, kata Alinda. Pasar gelap, Dewan dan yang lainnya memandang ke Alinda. Madan menjelaskan, yang disebut pasar gelap tidak membedakan antara high class dan low class. Banyak toko dan senjata serta peralatan yang lebih baik hanya dapat dibeli oleh warga kelas atas. Namun, pasar gelap tidak memiliki aturan ini. Tentu saja, dibandingkan dengan hal-hal yang dapat dibeli oleh orang-orang di luar, harga di pasar gelap lebih mahal. Alinda juga menjelaskannya, karena ini adalah perbatasan yang dekat dengan hutan, banyak orang akan pergi ke hutan untuk berburu harta karun. Kebanyakan dari mereka akan pergi ke pasar gelap untuk mendapatkan harga yang bagus. Mungkin di sana ada jual identitas high class. Di dunia ini, warga low class bahkan tidak memiliki tempat tinggal permanen yang terdaftar. Hanya ketika mereka menjadi warga high class, mereka dapat dilindungi. Kartu nomor seri di sini setara dengan kartu KTP di bumi, tetapi hanya high class teratas di dunia ini yang berhak memilikinya. Tentu saja, warga high class juga akan menjelajahi hutan. Ada juga dari mereka yang memilih untuk menjadi perintis. Ketika mereka mati dalam pertempuran, kartu nomor seri mereka tidak akan dihapus secara langsung, dan akan tertinggal. Madan memintanya hanya untuk melihat apakah dia bisa membeli beberapa. Dengan adanya kartu nomor seri ini, beberapa tindakan mereka akan jauh lebih mudah dilakukan. Kembalilah ke hotel, taruh barang-barang, ganti baju, dan kemudian kita bisa pergi ke pasar gelap, kata Madan. Mereka semua kembali ke hotel,
meletakkan barang-barang yang dibeli, dan kemudian mengenakan pakaian dunia ini. Sebagian besar pakaian di dunia ini ketat, tapi entah bahannya dari apa, sangat ringan dan tidak terasa kencang setelah dikenakan di badan. Desainnya juga modern sekali. Ini agak mirip dengan seragam tempur Night Watcher, tetapi warnanya berbeda. Biasanya dipadankan dengan ikat pinggang. Ada beberapa tas di sabuk untuk menaruh beberapa barang kecil. Setelah Damar keluar, semua pria menatap pada Lilia dan Thalia. Pakaian itu dengan sempurna menggambarkan postur badan kedua wanita ini. Melihat tatapan Damar dan yang lainnya, Thalia memelototinya dan berkata, "Jika kalian melihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu." Damar berkata, "Ayo pergi." Mereka melaju menuju pasar gelap dengan kendaraan Alinda. Mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang membuntuti mereka. Di pintu hotel, seseorang menekan earphone-nya, dan kemudian berkata dengan tenang, "Mereka sudah berangkat, aku mendengar percakapannya dengan jelas. Mereka sedang pergi ke pasar gelap untuk membeli barang-barang. Apakah kamu yakin mereka berasal dari planet lain?" Sebuah suara terdengar dari telepon dan bertanya. "Pasti," pria itu berkata sambil melihat mobil yang berangkat. "Apalagi mereka sangat kaya. Mereka menghabiskan setidaknya puluhan juta mutiara emas di sore hari. Sepertinya mereka melihat segalanya untuk pertama kali. Orang-orang ini jelas berasal dari planet purba. Ini adalah target yang menarik." "Oke, begitu. Apakah ada videonya? Kirimkan kepadaku," orang di telepon berkata lagi. "Aku takut ketahuan oleh mereka, jadi aku tidak berani merekamnya. Tapi sekelompok orang ini mudah dikenali. Mereka membawa semacam kotak kayu di punggung. Semua orang menggendongnya di punggung. Total ada 8 orang. Ya, nak, jika berhasil, aku akan memberimu bonus 5%, sebuah suara terdengar dari telepon. Damar tentu saja tidak tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran. Tepat ketika Damar dan yang lainnya pergi ke pasar gelap, ada sebuah area villa yang mirip dengan area yang ada di bumi di kota Phoenix. Area ini mencakup area yang luas, dan bangunannya jauh lebih pendek daripada yang lain. Disinilah keluarga Mendes dari kota Phoenix berada, dan keluarga ini juga merupakan salah satu keluarga papan atas di kota. Pada saat ini, kepala keluarga Mendes sedang berdiri di lobi ruangan tertentu dengan hati-hati. Di dua kursi utama di depan, seorang wanita berambut abu dan seorang pria gemuk sedang duduk di sana. Kepala keluarga Mendes tampaknya tidak terlalu tua, kira-kira berusia 40 atau 50 tahun. "Semua wanita dari keluarga kami sudah ada di tempat ini," dia membungkukkan badannya dan berkata dengan penuh hormat. Ada ratusan wanita yang ada di lobi ini, mereka melihat ke atas. Beberapa orang sedikit takut, sementara yang lain bersemangat sedikit. Jika mereka dipilih, mereka mungkin akan ikut untuk hidup di 3 planet. Ini adalah impian banyak orang. Pria itu memperhatikan sebentar, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada di sini. 2 wanita yang aku lihat memiliki rambut hitam pendek. Apakah kalian menyembunyikan orang lain? Pesawat yang mereka gunakan adalah buatan keluarga Mendes. Apakah masih ada gadis yang belum pulang?" "Duta besar, memang ada beberapa yang belum pulang. Aku sudah memberitahu mereka untuk kembali. Mereka sedang dalam perjalanan kembali." Pria parubaya itu menyeka keringat dingin dari dahinya. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan tinggal di rumah Mendes selama beberapa hari ini." Pria parubaya itu terkejut. "Kamu tidak membolehkan kami tinggal di sini?" Wanita berambut abu itu memelototi dengan tatapan dingin dan bertanya. "Tidak," pria parubaya itu berkata dengan cepat. "Tentu saja, selamat tinggal di villa kami." Bersambung 756. Mendengar ucapan pria parubaya yang menurut saja seperti itu, senyum puas pun muncul di wajah gadis berambut abu-abu dan orang gemuk itu. Pandangan si orang gemuk itu menyapu ke seluruh wanita yang berada di dalam ruangan besar itu, kemudian dia menunjuk ke seorang wanita cantik dan berkata, "Kamu, temani aku beberapa hari ini." Wanita yang ditunjuk olehnya pun sontak jadi gemetaran, terlihat dari sorot matanya bahwa sebenarnya dia tak mau melakukannya, tapi dia tidak berani melawan sama sekali dan hanya berani berkata dengan lembut, "Baik." Wanita berambut abu-abu itu hanya mengerutkan keningnya, namun tidak berkomentar apapun dan langsung beranjak pergi dari dalam ruangan besar itu. Damar tak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di kota Phoenix. Pada saat ini, dia dan timnya sedang duduk di dalam maglev car.
Madan sedang memperkenalkan pada Damar barang yang ada di black market. Di saat yang bersamaan, dia menatap Damar dan berkata, "Oh iya, kamu nanti bisa coba lihat-lihat apa di black market ini ada sejenis bahan obat yang bernama Ganoderma. Jika memang ada, kita bisa pikirkan lagi untuk membelinya. Tapi ya tentu saja barang itu sulit untuk didapatkan." "Ganoderma?" tanya Damar tampak bingung. Di sebelahnya, Alinda berkata sambil ketakutan, "Ganoderma ini merupakan sejenis bahan obat yang harganya bisa mencapai miliaran mutiara emas." Dia tidak menyangka kalau Damar akan membeli barang-barang mahal seperti itu. Madan sedikit mengernyit ketika mendengar Alinda juga ikut berdiskusi. Madan pun berkata, "Cedera yang kualami dan cedera iman hanya sepenuhnya bisa disembuhkan dengan menggunakan bahan obat itu." Mata Damar pun jadi sedikit berbinar saat mendengarnya. Dalam perjalanan kali ini, misinya menjadi bertambah satu lagi. Saat ini, Alinda menatap Damar dengan heran dan berkata, "Mendengar kalian berbicara, kalian ini seperti orang yang entah berasal dari mana. Aku sudah tinggal di Lestawun selama bertahun-tahun lamanya dan aku telah mendengar banyak jenis dialek, tetapi aku belum pernah mendengar dialek sepertimu." Madan mengerutkan kening dan berkata, "Sudah, kamu tak perlu pedulikan tentang hal itu." Alinda menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku hanya ingin tahu saja, ya sudah aku tak akan banyak tanya lagi. Kita akan segera sampai di black market." Selama percakapan itu, mobil yang mereka kendarai telah meninggalkan kota utama Lestawun dan kini sudah tiba di dekat pinggiran kota. Bangunan-bangunan di dekatnya terlihat jauh lebih pendek. Tetapi bahkan jika itu pendek, itu adalah bangunan dengan lebih dari 10 atau 20 lantai. Ketika maglev car berhenti, Alinda berkata, "Semuanya pikirkan cara untuk menutupi penampilan kalian masing-masing, bisa dengan memakai topeng atau hal lainnya." Sambil mengobrol, Alinda mengeluarkan topeng yang menutupi setengah wajahnya dan memakainya, lalu dia pun menjelaskan, "Di black market, orang baik dan orang jahat ada di dalam sana. Jadi, jika ada yang membeli suatu barang di dalam sana, maka akan mudah untuk diawasi." Damar dan yang lainnya mengerutkan dahi mereka. Yang pertama, mereka tidak memiliki topeng. Meskipun begitu, mereka semua membawa kacamata hitam dan masker. Tetapi kotak yang mereka gendong tetap terlihat mencolok. Jika mereka masuk ke black market dan keluar lagi dari dalam sana, tetap saja mereka masih mudah dikenali. Kita bicarakan lagi saja kalau sudah masuk ke dalam. Biasanya hal semacam itu jarang terjadi. Tidak banyak orang yang berani menyerang di dalam kota, kata Madan. Damar pun mengangguk. Hanya ada keberadaan 5 unding flame di kota ini. Bahkan jika ada yang benar-benar mengawasi mereka, mereka juga tidak takut. Mereka pun turun dari mobil, dan beberapa yang lainnya mengeluarkan kacamata hitamnya sambil mengenakan masker dan tanpa memperlihatkan wajah mereka. Alinda yang melihat penampilan mereka matanya sedikit berbinar dan berkata, "Wah, sebenarnya siapa kalian ini? Penampilan kalian keren juga." Talia lalu berjalan ke sisinya dan berkata sambil tersenyum, "Keren, kan? Ini namanya kacamata hitam. Kalau kamu mau, nanti akan kasih satu ke kamu." "Wah, yang benar?" tanya Alinda dengan girang. "Tentu saja," kata Talia sambil tersenyum. "Terima kasih sebelumnya," kata Alinda. Lalu dia pun berjalan ke tempat yang tidak terlalu ramai, dan menunjuk ke sebuah bangunan 3 lantai yang ada di depan dan berkata, "Ini adalah black market." Ada cerita di balik berdirinya black market ini yang katanya dibangun bersama oleh 4 ahli unding flame di kota Lestawun ini, terkecuali dari pasukan pertahanan kota. Tetapi tidak tahu juga benar atau tidaknya. "Kurang lebih begitu," kata Madan. "Di balik black market di setiap kota, kekuatan teratas di kota yang mengendalikannya. Bahkan ada beberapa sosok orang pemerintah di dalamnya. Jika ingin bergabung dan menjual barang di sana, biaya lapak setiap harinya tidak sedikit dan komisi harus diberikan ke black market untuk setiap transaksi. Ini adalah transaksi yang bisa menghasilkan banyak uang." Alinda adalah pemandu wisata yang sangat teliti. Dia membawa Damar dan yang lainnya ke depan pintu masuk, dan kemudian berdeham, "Perlu membayar 200.000 mutiara emas untuk bisa masuk ke dalam. Aku akan menunggu kalian di sini." Ada 2 orang berdiri di depan pintu. Madan juga sangat dermawan, dia langsung membayar 800.000 mutiara emas agar mereka bersembilan bisa masuk, yang berarti dia juga sekalian membayar tiket masuk untuk Alinda, lalu kemudian mereka pun masuk ke dalam bersama. Alinda tampak senang sekali, lalu dia pun berinisiatif untuk langsung memperkenalkan tempat itu dan berkata, "Total ada 3 lantai di sini.
Di lantai pertama kebanyakan menjual beberapa harta yang dibawa dari dalam hutan, seperti bahan obat, batu biji yang aneh, bulu binatang buas. Segala macam barang apapun ada. Lantai 2 dilengkapi dengan senjata, termasuk beberapa pakaian perang, senjata, dan bahkan ada juga beberapa perintis merah dan perintis biru. Tentu saja, ada juga beberapa buku seni bela diri, keterampilan tempur dan sebagainya dapat dibeli di luar, tetapi kebanyakan dari mereka ada di black market, kata Alinda. Damar pun sedikit bereaksi saat mendengarnya. Perintis, itu adalah ghost yang mereka bicarakan. Tapi tak disangka kalau akan ada hal-hal seperti itu di lantai 2. Lalu kalau lantai 3, tanya Dewan. Kalau lantai 3, kata Alinda, lantai 3 adalah tempat lelang barang, tetapi dia baru akan buka ketika akhir pekan saja. Sebenarnya semua barang bagus akan dilelang saat itu, tetapi harganya sangat mahal sekali. Sebelumnya bahkan ada senjata yang dilelang sampai 200 miliar lebih. Bahkan katanya ada juga yang pernah melelang perintis ungu dan juga Gracewood Maglevkar. Damar pun langsung menatap ke arah Madan. Madan pun menjelaskan, kamu bisa memahami Rolls-Royce sebagai Maglevkar. Ketika aku masih berada di dunia ini, Maglevkar dari Gracewood hanya memproduksi 100 mobil saja dalam setahun, dan harga setiap mobilnya pun cukup tinggi. Mobil ini dapat digunakan sebagai pesawat terbang atau sebagai Maglevkar. Dan katanya masih sedang diteliti juga, dan akan mengembangkannya menjadi perintis. Untuk jelasnya aku pun tidak tahu apakah itu berhasil atau tidaknya. Guntur menghela napasnya lalu berkata, teknologi mutakhir NM, ini seperti sebuah transformer. Tentang apa sedang mereka bicarakan, Alinda pun tidak banyak bertanya. Dia membawa Damar dan yang lainnya berkeliling di lantai pertama. Damar dan yang lainnya hanya melihat-lihat saja dan belum membeli apapun di sana. Ada banyak kios di lantai pertama, di atas kios itu menggantung beberapa barang di mana Damar dan yang lainnya kebanyakan belum pernah melihat sama sekali barang seperti itu. Mereka hanya penasaran dan melihat-lihat saja, tetapi mereka tak kepikiran untuk membelinya. Setelah berkeliling di lantai pertama, mereka lalu berjalan menuju lantai 2. Saat ini, Damar menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, ada yang mengikuti kita. Semuanya pun langsung merasa peka. Namun mereka hanya seolah-olah sedang melihat-lihat keadaan pasar dan wajah mereka terlihat tenang-tenang saja. Wajah Alinda sedikit berubah dan langsung melihat sekeliling. Jangan melihat sekeliling, Damar mengingatkannya. Arah jam 4, Alinda malah jadi makin bingung. Dia jelas tidak mengerti apa yang maksud Damar tentang arah jam 4 itu. Namun, Lilia dan yang lainnya mengerti itu. Guntur berkata dengan sedikit senyum di sudut bibirnya. Cek, standar tingkat dewa, apa langsung kuhabisi saja. Kau ini yang benar saja, kata Bagas. Semuanya harus bisa sedikit menahan diri. Sudah jangan pedulikan mereka dulu, kata Madan. Sepertinya saat itu dia melihat kita pergi berbelanja kemana-mana, dan kemudian mengawasi kita. Mereka sebaiknya tidak melakukan penyerangan apapun pada kita. Lalu bagaimana jika sebentar lagi mereka akan menyerang kita? Tanya Talia sambil mengerutkan dahinya. Di sebelahnya, Bagas berkata sambil tersenyum, lihat saja nanti. Alinda yang mendengarkan percakapan mereka menjadi bergidik ngeri. Tingkat dewa, cukup untuk menjadi tingkat dewa di kalangan high class. Bagi Damar dan yang lainnya, sepertinya mereka ingin dihabisi sampai mati. Dia memandang Damar dan yang lainnya dengan aneh. Dia tidak berani berbicara apapun dan terus berjalan menuju lantai 2. Bersambung, 757. Di lantai pertama, mereka tidak menemukan apa yang disebut dengan Ganoderma itu. Menurut Madan, Ganoderma ini adalah bahan obat yang tumbuh di atas air, dan Ganoderma ini harganya sangatlah mahal. Alinda mengatakan bahwa bahkan jika ada barang seperti itu, maka biasanya pasti akan muncul di tempat lelangan. Damar dan yang lainnya juga tidak terlalu memaksakan, dan akan dipikirkan lagi cara untuk membelinya nanti. Mereka berjalan menuju lantai 2. Benar saja, di lantai 2 didominasi oleh persenjataan. Baru saja mereka naik ke lantai 2, Dewan langsung berdiri di depan sebuah pintu toko yang menjual senjata dan tidak terdiam terpaku di sana. Ada banyak sekali senjata di dalamnya. Sekilas senjata ini kelihatannya jauh lebih baik daripada senjata milik Dewan. Aku mau satu. Dewan pun berdeham. Senjata yang digunakannya saat ini sebenarnya diciptakan oleh Dr. T dan terbuat dari beberapa bahan ghost.
tetapi sekilas jika dilihat, dari segi teknologi dan desainnya jauh lebih buruk daripada senjata yang ada di sini. Madan berkata, sudah lupakan saja, ketika pergi nanti bisa membawa senjata yang terbaik, dan kemudian melihat apakah Pardesta bisa memberikanmu peluru yang cocok. Sekarang peluru yang kamu bawa ini adalah kaliber senjatamu. Ya memang benar, untuk menandingi senjata milik dewa, Pardesta merancang kaliber peluru untuk menandingi senjatanya. Jarak dan akurasi senjata di sini mungkin lebih baik daripada yang ada di tangan Dewan, namun pelurunya mungkin tidak terlalu cocok dengan senjatanya. Sayang sekali, kata Damar yang diam-diam menyayangkan hal itu. Untuk penembak jitu, semakin kuat senjata di tangannya, semakin kuat kekuatannya. Tentu saja, peluru milik Dewan ini sebanding dengan serangan pada tingkat Undying Flame. Dia juga salah satu pembunuh andalan dari kelompok Damar. Dia bersembunyi di kegelapan dan tiba-tiba menembakkannya pistolnya dalam diam. Bahkan jika itu tingkat Undying Flame, tentu tidak bisa untuk menahan tembakannya itu. Dewan tampak pasrah. Dia melihat senjata keren yang ada di toko dan tampak begitu iri. Tunggu ketika pergi nanti, aku harus membeli satu senjata yang terbaik, gumam Dewan. Dalam hidupnya, tidak mungkin baginya untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam seni bela diri. Faktanya, ada banyak sekali kebetulan yang membuat akhirnya bisa mencapai tingkatan Half Undying Flame. Jika saja Damar tidak menemukan Burial Ground, dan jika dia tidak meminum sumsum tulang, dia merasa bahwa dia bahkan tidak akan mungkin bisa mencapai tingkatan Half Undying Flame. Mereka pun berjalan ke tempat lain dan pergi ke tempat di mana pakaian tempur dijual. Pakaian tempur ini sebenarnya cukup menarik. Bahannya sangat lembut, namun efek pertahanannya cukup bagus. Apakah kamu akan membeli pakaian tempur yang bagus? Kata seorang pria bertopeng sambil tersenyum di toko itu. Madan melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa pakaian tempur di dalamnya bahkan tidak seefektif yang ditemukan oleh Dr. T. Setelah berkeliling-keliling di black market, mereka tidak membeli banyak barang. Seperti apa yang sudah diberitahukan Alinda, untuk menemukan barang-barang bagus harus menunggu sampai hari pelelangan. Tapi tentu saja, Damar dan yang lainnya tidak bisa menunggu begitu lama. Mereka harus meninggalkan tempat ini besok. Adapun sejenis kode seri high class yang sedang mereka cari dan ingin beli, mereka tidak dapat menemukannya. Pulang saja, kata Madan, hari sudah mulai gelap. Tujuan utama kedatangan mereka ke black market bukanlah untuk membeli barang, tetapi untuk membuat Damar dan yang lainnya memahami beberapa aturan yang ada di dunia ini. Hari pun sudah gelap ketika mereka keluar dari black market. Alinda mengikuti Damar di belakang mereka. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, orang yang mengikuti kita masih belum menyerah rupanya. Mereka pun berjalan menuju maglev car yang sedang terparkir. Setelah berjalan beberapa langkah, Damar menemukan bahwa ada lebih dari 20 sosok orang yang keluar dengan cepat dari tempat yang gelap. Itu mereka. Saat ini, Alinda sepertinya mengenali orang-orang di antara mereka, dan ekspresi wajahnya pun seketika berubah. Kau mengenalinya? Tanya Guntur dengan heran. Wajah Alinda terlihat ketakutan dan berkata, mereka adalah gangster terkenal di sini. Pemimpinnya adalah seseorang dari kalangan high class, bernama Grego. Dia adalah seorang tingkat dewa dan katanya mereka hampir mencapai tingkatan Half Undying Flame. Mereka secara khusus menargetkan beberapa orang yang kekuatannya lemah dan mengambil uangnya untuk dirampok, kata Alinda. Lalu dia pun menggertakkan giginya dan langsung berkata, ayo cepat kita pergi. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Seorang pria dengan rambut merah datang sambil tersenyum. Dia membawa pisau besar di tangannya, bentuknya tidak terlihat begitu bagus, tetapi sekilas jika dilihat kualitas dari pisau itu sepertinya tidak biasa. Segerombolan 20 orang itu dengan cepat mengepung Damar dan yang lainnya. Kekuatan dari pria berambut merah itu adalah yang tertinggi di kelompok ini. Damar berpikir, mungkin kekuatannya setingkat dengan Hotgas. Selain itu, di antara mereka terlihat ada 4 atau 5 dari tingkat dewa, sedangkan yang lainnya sudah terlihat berada dalam tingkat puncak. Beberapa tingkat dewa ini memiliki semacam logo hijau di dada mereka dan ada nomor di atasnya. Ini bukannya seharusnya kode seri dari high class, kata Damar yang terlihat antusias saat melihatnya. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di bumi, maka keberadaannya benar-benar dapat membuat semua orang takut, dan bahkan dapat secara langsung menakuti seluruh Sin City. Tapi di Eternal Planet, mereka hanya bisa memainkan peran sebagai gangster saja. Ini adalah perbedaan antara dua dunia.
tingkat seni bela diri yang tidak berada pada satu tingkat yang sama. Alinda tampak sedikit ketakutan dan berkata, Kak Grego, mereka semua tamuku. Bisakah kau membiarkan kami pergi? Oh, Grego melihat Alinda dan berkata, bukankah kau Alinda yang seksi itu? Ingin membiarkan mereka pergi ya? Bukan tidak mungkin, tapi kau harus melayaniku dengan baik malam ini dan lalu suruh mereka untuk menyerahkan kartu mutiara emas mereka, dan aku baru akan membiarkan mereka pergi. Di sampingnya, seseorang dengan cepat berkata, dan juga senjata di punggung mereka dan koper yang mereka bawa itu, pasti semuanya adalah barang yang bagus. Itu, wajah Alinda seketika berubah. Lalu Grego pun berkata, kalian jangan macam-macam denganku, cepat pergi. Ekspresi wajah Alinda pun seketika berubah. Saat ini dia melihat kalau Bagas di sebelahnya menunjukkan senyum cerah, dan kemudian berbisik, kamu pergi duluan saja ke dalam mobil dan tunggu kami di sana. Alinda tampak sedikit terkejut. Dia melihat kalau Damar dan lainnya yang tidak terlihat takut sama sekali. Semuanya terlihat sangat santai, seolah-olah mereka tidak memedulikan ucapan para gangster itu. Alinda pun menggertakkan giginya, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, kalian hati-hati ya. Alinda pun berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan itu. Setelah Grego melihatnya pergi, dia menatap Damar dan yang lainnya dan berkata, hei, orang-orang low class, cepat serahkan semua barangmu. Lalu matanya pun tertuju pada Lilia dan Thalia, lalu berkata, dan juga, kedua wanita ini, malam ini temani kita-kita, kalau tidak mau, hari ini kalian akan mati. Madan perlahan menghela napasnya dan berkata, jangan tinggalkan jejak sedikit pun, ayo cepat kita bereskan. 10 detik, kata Guntur sambil tersenyum. Damar dan yang lainnya berdiri terpaku. Ketika suaranya terdengar, momentum dalam tubuhnya seketika menyeruak. Di belakangnya, tombak naga biru pun melayang, lalu kedua bagian dari tombak itu bersatu, dan berubah menjadi tombak yang panjang. Grego pun tercengang saat melihatnya. Karena faktanya, mereka yang sedari tadi mengawasi Damar dan lainnya tidak melaporkan kepada Grego seperti apa kekuatan yang dimiliki Damar dan yang lainnya. Karena mereka juga tidak begitu yakin. Tapi yang bisa mereka yakini adalah bahwa Damar adalah orang dari kalangan low class. Menurut spekulasi mereka, jika Damar dan yang lainnya adalah berada dalam tingkatan yang lebih tinggi dari tingkat dewa, mereka tidak mungkin termasuk ke orang dari kalangan low class. Mereka mengira jika Damar dan yang lainnya hanyalah orang-orang kalangan bawah dengan bakat bisnis, yang tidak punya uang, datang untuk bermain. Jadi, mereka memutuskan untuk menyerang. Namun, kekuatan yang Guntur tunjukkan sekarang terlalu mengerikan. Half-Unding Flame, Grego berteriak ketakutan. Kabur, kabur, sudah terlambat, kata Guntur sambil tersenyum dan dia pun langsung beraksi. Sosoknya bergerak cepat dan hanya terlihat bayangannya saja. Lalu dengan cepat dia mengelilingi sekelompok gangster itu. Tombak panjang itu terus bergerak. Setiap kali ia menggerakkan tombaknya itu, akan ada bayangan manusia yang terjatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ada lebih dari 20 orang semuanya telah berhasil dilumpuhkan. Serangan pertama di planet ini, serangan kilat. Ambil kode seri hijau itu dan kita pergi, kata Madan yang langsung bergerak cepat membawa kode seri hijau itu. Damar dan yang lainnya pun tidak pikir panjang tentang hal itu. Setelah mengambil barang-barang itu, mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu. Bersambung, 758. Terhadap orang yang berada di dunia ini, Damar dan yang lainnya sebenarnya memiliki kebencian. Tentu saja, kebencian ini disebabkan oleh invasi ke bumi oleh 4 keluarga itu. Ghost telah membunuh terlalu banyak orang di bumi selama ratusan tahun. Sebagai Night Watcher, kebencian Damar terhadap 4 keluarga sudah tak terelakkan lagi. Jika ada orang dari 4 keluarga yang berdiri di depan mereka, tanpa ragu mereka akan langsung menyerang dan membunuhnya secara langsung tanpa menanyakan alasannya. Night Watcher yang mati, orang-orang biasa yang dibantai. Ini adalah kebencian yang tak terhingga besarnya hingga saat ini. Damar bersedia datang ke sini untuk tujuan yang sama. Dia memburu dan membunuh para ahli dari 4 kelompok itu dan bahkan dia berencana untuk membentuk kekuatannya sendiri di sini untuk menghancurkan 4 keluarga. Misi kali ini hanya memangsa, kemudian memahami aturan di dunia ini, dan kemudian pikirkan dalam jangka panjang. Selain tanda identitas dari kalangan high class, Damar dan yang lainnya tidak mengambil apapun. Mereka dengan cepat menyelinap pergi dan segera menuju Maglevkar.
Ketika Alinda melihat Damar yang dengan cepat sudah kembali, dia pun terkejut dan berkata, "Kalian." "Baru saja aku merasakan suatu napas udara yang begitu kuat." "Hehe." Guntur pun terkekeh. Lalu Bagas pun berjalan dan berdeham sambil berkata, "Itu, Alinda, anggap saja kau tak pernah melihat kejadian hari ini. Jika nanti ada yang bertanya, bersikap saja seolah-olah kamu tak melihatnya." Ucapannya itu terasa seperti antara menenangkan dan juga terasa mengancam. Ketika pertama kali datang ke dunia ini, tidak ada satupun yang layak dipercaya. Alinda pun tercengang. Dia jelas mengerti apa maksud dari ucapan Bagas. Kemudian dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Kita pergi sekarang." "Tidak usah terburu-buru," kata Bagas. "Tunggu sebentar lagi." Saat ini dari dalam black market, terlihat ada sekelompok orang bergegas keluar dengan cepat, dan mereka bergegas ke lokasi kejadian antara Damar dan sekelompok gangster itu. Pada saat yang sama, ada kelompok lain dengan seragam hijau muda dengan cepat mendekati lokasi kejadian. Melihat begitu banyak orang yang tergeletak di tanah, mereka pun mengerutkan dahinya. "Bagaimana kondisinya?" tanya seorang pria berseragam hijau muda itu sambil mengerutkan dahinya. "Aku baru saja merasakan keberadaan Undying Flame. Apa ada yang melakukan penyerangan di sini?" Sekelompok orang itu rupanya adalah pasukan pertahanan kota. "Kami juga merasakannya," dan langsung bergegas keluar. Di black market, pemimpin itu mengerutkan dahinya dan berkata, "Semua orang terbunuh dalam satu serangan dan mati dalam sekejap." "Orang-orang ini," kata seorang pria dari pasukan pertahanan kota itu sambil mengerutkan dahinya, "sepertinya mereka adalah beberapa gangster di dalam kota. Mereka biasanya datang untuk melakukan pemerasan dan membuat kerugian. Berani melakukan penyerangan di kota. Bahkan jika aturan itu dilanggar, masalah ini masih harus diperiksa. Kalau tidak ada cara untuk menyelesaikannya," kata seorang pemimpin pasukan pertahanan kota. "Periksa CCTV terdekat." "Tidak berguna," kata pemimpin black market. "Para gangster ini residivis. Mereka sering mencegat di sini dan memilih tempat yang tak terlihat CCTV." Damar dan yang lainnya duduk di dalam mobil, menunggu ketika ada maglev car lainnya yang ada di dekatnya pergi. Bagas berkata kepada Alinda, "Sudah bisa pergi. Mereka telah membunuh orang. Jika ada yang ingin memeriksa, mobil pertama yang pergi mungkin akan diselidiki terlebih dahulu." Maka dari itu, setelah menunggu beberapa mobil pergi, dia baru menyuruh Alinda untuk mengemudikan mobilnya dan pergi. Alinda mengangguk. Dia merasa bahwa kelompok yang sedang dia layani ini sangat tidak biasa. Namun dia adalah seorang wanita yang pintar. Grego dapat membuatnya takut, sedangkan sekelompok orang ini dapat melarikan diri dari Grego dalam waktu yang singkat. Sudah jelas kalau mereka ini jauh lebih kuat daripada Grego. Jika dia tahu bahwa Grego dan gangsternya telah dibunuh oleh Guntur dalam sekejap, sepertinya ekspresinya akan lebih tak terbayangkan. Mobil pun perlahan mulai melaju dan segera kembali ke Starlight Hotel. Setelah mereka sampai, Bagas pun tersenyum pada Alinda, lalu mengeluarkan kartu dan memberi Alinda 2 juta mutiara emas. Alinda seketika terkejut ketika dia menerimanya. Lalu dengan cepat berterima kasih pada Bagas. Orang ini adalah orang pertama yang Damar dan yang lainnya hubungi di planet ini. Mereka tahu bahwa tidak ada perselisihan di antara keduanya untuk kedepannya. Setelah berpamitan dengan Alinda, mereka pun kembali ke dalam hotel dan beristirahat di kamar masing-masing. Sebuah malam yang sepi. Keesokan paginya, mereka pun bangun lebih awal. Setelah meninggalkan kamar, mereka langsung bergegas langsung ke tempat penerbangan. Setelah hampir sampai di loket tiket, Madan mengantre di sana untuk membeli tiket, sementara Damar dan yang lainnya menunggunya dengan santai. Tak lama kemudian, Madan berlari kembali dengan cemberut dan berkata, "Kita tidak bisa naik pesawat." Kata Damar sambil mengerutkan keningnya. "Memangnya kenapa?" Petugas loket itu berkata bahwa ada beberapa hewan terbang yang buas yang menghalangi rute dari Lestown ke kota Phoenix. Penerbangan dengan rute ini telah dihentikan. Jika kita tetap ingin pergi ke kota Phoenix, takutnya kita harus naik transportasi darat dan juga harus menyeberangi 2 hutan yang mungkin bisa menghabiskan waktu selama 3 hari. Kata Madan. Mendengar ini, Damar dan yang lainnya pun mengerutkan dahinya. "Lalu apa dia bilang kapan penerbangannya akan dibuka lagi?" tanya Dewan. "Sementara ini aku juga belum tahu. Mereka telah berusaha membereskannya beberapa kali, tetapi masih belum juga selesai. Rute ini telah dihentikan selama setengah tahun," kata Madan, "jadi, sepertinya kita harus menggunakan transportasi darat saja."
Sebagian besar kendaraan darat dinilai cukup berbahaya karena bisa saja diserang oleh hewan buas saat melintasi hutan. Tentu saja harganya jauh lebih murah. Sebagian besar masyarakat low class masih akan memilih menggunakan transportasi darat saat bepergian jauh. Damar dan yang lainnya tidak punya pilihan lagi. Tujuan mereka di awal adalah tempat keluarga di kota Phoenix. Kali ini, mereka hanya punya waktu setengah tahun, dan jika mereka bisa pergi lebih awal, maka itu lebih baik. Kalau begitu kita naik transportasi darat saja, kata Damar. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat itu, lalu memesan sebuah maglev car umum dan langsung pergi ke terminal maglev car. Ada cukup banyak orang yang berada di terminal ini. Berbeda dengan di bandara, orang-orang di sini memiliki kode seri orang-orang high class. Terminal maglev car ini, sebagian besar ditinggali oleh orang-orang low class. Damar dan yang lainnya mengantre cukup lama sebelum sampai mendapat giliran mereka. 8 tiket ke kota Phoenix, kata Madan. Ketika petugas loket mendengar bahwa mereka akan pergi ke kota Phoenix, petugas loket itu memandang mereka dengan aneh dan berkata, "Apa Anda yakin? Meskipun kita masih memiliki satu mobil yang akan berangkat ke sana, namun cukup berbahaya untuk pergi ke kota Phoenix. Setidaknya setengah dari bus sebelumnya yang telah berangkat ke sana telah hilang kontak." Ya, itu merupakan tempat yang sangat jauh dan perjalanannya pun cukup berbahaya. Tetapi demi mendapatkan uang, beberapa orang akan mempertaruhkan nyawanya, karena harga tiket ke kota Phoenix tidaklah murah. Tentu saja, kata Madan, 1 orang 4 juta mutiara emas. Kata petugas loket itu, semahal itu, tanya Madan dengan kaget. Harganya hampir sama dengan naik transportasi udara. Padahal transportasi darat seharusnya bisa jauh lebih murah. Sopir itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mengantarkan kalian ke sana. Wajar saja jika harganya cukup mahal, kata petugas loket itu, tetapi kalian cukup beruntung kali ini, karena akan ada beberapa ahli yang juga akan pergi ke kota Phoenix. Jadinya mungkin kalian bisa tiba dengan selamat di sana. Tentang ahli yang dikatakannya barusan, Madan sama sekali tak memedulikannya. Dia kemudian langsung membayarnya dan mengambil tiketnya. Setelah berhasil membeli tiket, mereka lalu mencari maglev car yang sesuai dengan tiket yang baru saja dibeli. Di kursi pengemudi, ada seorang pria parubaya yang terlihat berusia lebih dari 40 tahun. Dia terlihat sedang duduk di sana bersandar di kursi dengan ekspresi wajah yang datar. Namun Damar dapat merasakan bahwa dia sepertinya memiliki perasaan yang lelah dan pasrah terhadap kehidupannya. Dunia ini sangat berbahaya, tetapi untuk bisa bertahan hidup, dia masih harus mengambil risiko ini. Dia hanyalah orang low class. Jika dia ingin tetap hidup, maka dia harus lebih banyak berusaha dari yang lain. Namun jika dibandingkan, Damar lebih menyukai suasana kesetaraan yang ada di bumi. Madan lalu menunjukkan tiketnya lalu melihat Damar dan yang lainnya dan berkata, "Masuk dan duduklah. Sebaiknya kalian mempersiapkan diri, karena mungkin saja akan ada bahaya saat perjalanan nanti." Mobilnya cukup besar dan dapat menampung sekitar 40 orang di dalamnya, tetapi tidak ada banyak penumpang di dalamnya saat ini. Kalangan high class. Tiba-tiba pandangan Damar mengarah ke bagian belakang. Ada sekitar 7 atau 8 orang yang duduk di tempat itu. Dan di dada mereka semua tanda kode seri high class. Orang-orang low class, coba kau lihat lagi sekilas. Melihat pandangan Damar dan yang lainnya, seorang pria menatap Damar sambil berbisik. Damar sedikit menyipitkan matanya, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, ada banyak orang yang datang dari kalangan low class bersama Damar dan yang lainnya. Mereka duduk di sana dengan tatapan yang gelisah, ditambah tim Damar yang berjumlah 8 orang. Penumpang di dalam mobil ini terlihat ada sekitar 20 orang lebih. Kurang lebih semua penumpang sudah masuk dan sebanyak ini saja. Semuanya duduk dengan nyaman, kita akan segera berangkat, kata Pak Sopir. Kemudian, mobil itu melaju dengan cepat. Setelah meninggalkan Lestown, mobil itu mendarat di tanah. Di sekeliling mobil, terlihat roda yang mulai muncul yang jadinya membuat seluruh badan mobil itu terlihat seperti bus pada umumnya di bumi. Hanya saja kecepatannya jelas lebih cepat, suspensi terhadap goncangannya pun cukup baik. Bahkan ketika mobil tersebut sudah menapaki tanah, Damar dan yang lainnya tidak merasakan getaran sedikit pun. Kemudian mobil pun menghilang ke dalam hutan dan menuju kota Phoenix. Bersambung, 759. Di hutan belantara, sebuah maglev car sedang melaju kencang.
Kecepatannya sangat cepat, berdasarkan perhitungan di bumi. Damar memperkirakan bahwa kecepatannya setidaknya mungkin bisa mencapai 150 km per jam. Pada kecepatan ini, maglev car yang saat ini sedang melaju bukanlah di jalan raya saja, tetapi di jalan tanah yang sangat biasa, dia bisa tetap duduk di dalam mobil dengan nyaman tanpa ada goncangan apapun. Damar harus mengakui bahwa teknologi sains yang ada bumi belum semaju di Eternal Planet. Damar dan yang lainnya duduk dengan nyaman di kursi. Kursi di dalam maglev car bisa diatur dan dibaringkan. Lilia duduk di sebelah Damar. Damar dan yang lainnya memiliki kemampuan yang kuat untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Di penghujung hari ini, mereka juga perlahan mulai beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada di planet ini. Guntur langsung membaringkan kursi duduknya lalu tersenyum pada Damar dan berkata, "Aku mau tidur dulu sebentar, kalau nanti ada bahaya bangunkan saja." Damar pun tidak bisa berkata-kata. Mereka baru saja tidur semalaman dan orang ini bisa terus tidur. Walau begitu, dia tetap saja mengangguk. Mobil ini dalam satu barisnya terdiri dari 4 kursi dengan ada lorong untuk berjalan di tengahnya. Talia dan Dewan duduk di depan Damar, dan yang lainnya duduk berseberangan. Di sisi kiri Damar ada seorang anak kecil yang terlihat baru berusia 8 atau 9 tahun. Lalu ada seorang wanita yang duduk di samping anak kecil itu yang terlihat seperti ibunya. Wajah ibu itu terlihat sayu dan pucat, lalu ibu itu terlihat seperti sedang mengatakan sesuatu kepada anaknya, "Nak, tinggal 3 hari lagi kamu akan bisa masuk ke sekolah kota Phoenix. Kamu punya bakat yang bagus, ketika kamu masuk sekolah nanti, kamu harus belajar dan berlatih keras ya, berusaha untuk bisa menjadi tingkat dewa. Karena dengan cara ini, kamu bisa mengubah nasib keluarga kita," kata ibu itu pada anaknya. Namun anak laki-laki itu sepertinya tidak ingin mendengarkan pada yang dikatakan ibunya itu. Matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi apapun. Seik, di depan Damar, Talia sedang memegang setumpuk makanan ringan, yang dia bawa dari bumi. Dan rupanya tidak ada hal seperti itu di planet ini. Saat ini, dia mengambil sekantong keripik kentang dan memakannya dengan lahap, terlihat sangat enak. Talia yang sedang memakan cemilan cukup menarik perhatian si anak laki-laki itu. Ibu dari si anak laki-laki itu masih mengomel dan berkata, "Ibu memang tidak berguna. Ibu tidak punya cara untuk memberimu energi stone yang banyak untuk membantumu berkultivasi. Jika kamu nanti sudah berubah jadi tingkat dewa, belajarlah dengan giat dan pergi bekerja di perusahaan besar di masa depan, dengan begitu kamu bisa menghasilkan uang. Tetaplah tinggal di kota Phoenix, karena di sana jauh lebih aman daripada di Lestown." Talia memperhatikan mata anak itu. Dia menggerakkan badannya dan menatap anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu terlihat sedikit pemalu lalu dia pun menundukkan kepalanya. Talia jadi sedikit tak enak, namun dia masih saja mengunyah. Lalu dia pun segera menawarkan keripik kentangnya dan bertanya, "Hai, adik kecil, apa kau mau?" Mata anak laki-laki itu seperti sedang berharap dan menginginkannya. Tetapi wajah ibunya sedikit berubah dan dengan cepat melindungi anak itu, dan kemudian berkata kepada Talia, "Tidak." Ada rasa kewaspadaan di seluruh tubuhnya. Damar pun hanya diam saja saat melihatnya. Dia menatap anak laki-laki itu, bakat anak itu sangat bagus. Di usia 8 atau 9 tahun, dia sudah mencapai tingkat puncak. Jika dia berlatih seni bela diri dengan baik, bukan tidak mungkin dia akan berubah menjadi tingkat dewa. Lalu di belakang mereka, terlihat 2 orang tua. Kedua orang tua itu terlihat sedikit rumit. Mereka terus melihat keluar jendela dengan wajah waspada dan penuh pengharapan. Selain itu, sebagian besar masyarakat kelas bawah yang duduk di kursi depan relatif lebih pendiam. Bahkan jika mereka sedang berbicara pun, mereka berbicara dengan suara yang pelan. Namun berbeda halnya dengan orang-orang yang duduk di kursi paling belakang. Mereka semua berbicara dengan keras. "Sial, aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang yang ada di rumah. Mereka tiba-tiba meminta kita untuk pulang," umpat seorang pria yang suaranya terdengar begitu lantang. Mereka yang duduk di kursi paling belakang, total ada sekitar 8 orang, 3 orang pria dan 5 orang wanita. "Kita sudah cukup lama di sini, dan sekarang kita tiba-tiba harus pulang. Benar-benar bikin kesal," kata pria lain menimpali. "Sial. Dan sekarang aku harus duduk dengan orang-orang kelas bawah ini dan mencium bau mereka, aku merasai jadi ternodai." "Sudah jangan banyak bicara, katanya telah datang seorang duta besar yang ingin memilih seorang wanita dari keluarga kita.
Aku juga tidak tahu apa dia berencana untuk menikah atau bagaimana, kata seorang pria sambil menghela napas. Aku juga tidak tahu siapa yang memiliki keberuntungan seperti itu di planet ini. Setelah wanita itu terpilih maka dia bisa hidup di satelit. Di sela percakapan mereka itu, Damar juga merasa sedikit peka. Dia merasakan bahwa mereka semua sudah berada di atas tingkat dewa. Yang paling kuat di antara mereka sudah hampir mencapai tingkat Half Undying Flame. Damar dan yang lainnya telah menyembunyikan aura kekuatannya masing-masing. Mereka menemukan cara untuk menyembunyikannya saat mereka berada di Burial Ground. Jadi, jika orang lain melihat mereka, mereka hanya terlihat seperti orang biasa. Mobil itu melewati hutan pegunungan dan mulai memasuki gurun. Mohon perhatian, terdengar suara sopir dari depan. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat yang cukup berbahaya. Akan ada beberapa hewan liar yang buas dan besar. Jika kita sedang tidak beruntung, mobil kita bisa-bisa akan terbalik. Kita akan tiba di kota Elki sebelum malam. Kita akan tinggal di sana selama 1 malam sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Kau ini hanya mengemudikan mobil saja. Kaulah yang seharusnya beruntung bertemu dengan kami. Terdengar suara orang berbicara dengan keras dari belakang. Ya, kata sopir itu dengan cepat sambil tersenyum. Mobil pun masih melaju, dan melewati pemandangan yang ada di sekitarnya. Damar dan Lilia cukup tertarik melihat pemandangan yang ada di luar jendela. Suara obrolan orang-orang di kursi paling belakang itu masih terdengar di telinga mereka. Jika duta besar itu benar-benar sampai jatuh hati, lalu dia benar-benar akan menikahi seorang wanita dari keluarga Mendes, maka status keluarga Mendes akan meningkat di kota Phoenix. Suara keras dari kursi belakang itu kembali terdengar. Mendengar mereka yang terus mengobrol dengan suara keras, Guntur yang tadinya telah menutup matanya, dia pun jadi terbangun lagi. Damar dan Lilia pun sedikit bereaksi, beberapa jarum perak secara diam-diam melewati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata orang-orang yang duduk di kursi belakang itu berasal dari 4 keluarga Phoenix. Omong-omong, terlihat salah seorang pria dari orang-orang itu menyeringai dan langsung berjalan ke depan Damar dan yang lainnya yang duduk di depan. Yang duduk di kursi depan sana ada 2 orang wanita cantik. Aku rasa mereka sudah cukup umur untuk menikah. Kemudian mereka pun tertawa dengan keras. Tak lama di sebelah Damar, terlihat berdiri seorang pemuda berusia 30 tahun. Matanya tertuju pada Lilia dan berkata, ini benar-benar kecantikan yang memikat pria. Lalu pria itu langsung melirik Damar sambil mengerutkan dahinya dan berkata, hei, orang kelas bawah, minggir kau. Damar yang mendengarnya pun jadi sedikit mengernyitkan alisnya. Tanpa menunggu Damar membalas ucapannya, pria itu langsung berkata pada Lilia, hei, nona cantik, aku salah satu dari 4 keluarga di Phoenix. Aku berasal dari keluarga Mendes. Namaku Gian dan aku menyukaimu. Terlihat tatapan ingin membunuh dari sorot mata Damar. Gian pun kembali melanjutkan, kita menikah dan kau berikan aku seorang putra. Dengan begitu, maka seluruh keluargamu bisa menjadi orang kelas atas. Ucapannya terdengar begitu sombong dan arogan, dia sepertinya berpikir bahwa Lilia akan menyetujui keinginannya itu. Dia adalah wanitaku, kata Damar. Mendengar ucapan Damar itu, wajah Gian terlihat jadi kesal dan berkata, kalau dia wanitamu memangnya kenapa? Aku menyukainya dan dia akan jadi wanitaku. Hei, orang kelas bawah, aku barusan sudah menyuruhmu untuk pergi, apa kau tidak mengerti ucapanku? Sopir, dia pun lalu berteriak pada Pak Sopir. Buka jendelanya, aku akan membuang bajingan ini keluar. Sopir itu pun cukup kaget saat mendengarnya, namun dia hanya bisa tersenyum pahit dan tidak berani melawan mereka. Di sebelah Lilia, jendela-jendela yang awalnya tertutup kini perlahan mulai terbuka, karena kecepatan laju mobil yang sangat cepat, membuat angin pun terasa berhembus dengan kencang. Kau bajingan yang harus mati, takkan kubiarkan kau melawanku, kata Gian sambil tersenyum muram, lalu dia pun meraih bahu Damar dengan satu tangan, kemudian dia pun tiba-tiba berusaha mengangkat Damar dan ingin melemparkannya keluar jendela. Menghadapi intimidasi dan penindasan seperti itu, orang-orang yang berada dalam mobil itu pun tidak berani melakukan apapun dan kedua lelaki tua yang sedari tadi duduk melihat jendela pun hanya bisa menghela napas. Lalu seorang ibu yang sedang bersama anak laki-lakinya itu langsung menutupi mata anaknya agar jangan sampai melihat adegan seperti itu. Gian meraih Damar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat Damar sama sekali. Ekspresi wajahnya seketika berubah dan dia merasakan sepertinya ada sesuatu yang aneh. Saat ini,
dia menemukan bahwa Damar menatapnya seolah-olah dia sedang ingin menghajar seseorang sampai mati. Bersambung 760. Mobil itu bergerak melintasi gurun. Jalan yang mereka lalui jelas merupakan jalan yang sering dilalui Maglev Kar. Di langit, kadang terlihat ada beberapa makhluk besar yang terbang. Hal ini terlihat bahwa ada perbedaan besar antara hewan liar dan burung di planet ini dan juga yang ada di bumi. Terjadi ketegangan di dalam mobil saat ini. Damar pun mendongak dan menatap Gian. Tangan Gian masih mencengkram tubuh Damar. Namun saat dia melihat tatapan mengerikan Damar, sontak seluruh tubuhnya jadi gemetaran. Sebagai perintis dari keluarga Mendes, Gian memiliki status dari orang-orang kelas atas. Meskipun kedudukannya di Eternal Planet sendiri tidak terlalu tinggi, dia selalu memiliki sikap yang arogan terhadap mereka yang berasal dari orang-orang kelas bawah. Baginya, Damar tidak lebih dari orang yang berasal dari kelas bawah. Namun saat ini, dia justru malah berubah jadi ketakutan. Damar terlihat seperti karakter yang bangkit dari kematian. Dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran dan pembunuhan semacam itu, dan auranya benar-benar terlihat sangat nyata. Kau ingin? Suara Gian sedikit bergetar dan terbata-bata. Belum juga dia selesai bicara, dia menemukan bahwa tangannya tiba-tiba diangkat oleh Damar. Dia belum sempat melawan dan hanya merasakan kekuatan yang mengerikan datang. Dia tidak bisa menahannya dan, dia pun dihempaskan ke lorong. Padahal saat ini Damar tidak menggunakan chi-nya sama sekali dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Gian sangat terkejut, kaki Damar pun langsung mendarat di wajahnya. Semua orang yang berada di sekitarnya pun jadi sangat ketakutan. Orang kelas atas, orang dari 4 keluarga Phoenix, saat ini sedang diinjak-injak. Orang-orang kelas bawah lainnya benar-benar tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Di belakang, 7 orang keluarga Mendes yang tersisa saat melihat pemandangan ini begitu tercengang dan mereka baru saja akan mengambil sebuah tindakan. Namun dengan mata terpejam, Guntur tiba-tiba bangkit, dan momentum dalam tubuhnya seketika naik. Momentum Half Undying Flame langsung terpancar dari tubuhnya. Half Undying Flame, orang-orang dari keluarga Mendes itu pun tampak sangat kaget. 4 keluarga Phoenix terhubung satu sama lain. Ada banyak dari mereka yang sudah jadi ahli di tingkat Undying Flame. Kekuatan dengan tingkatan seperti itu sangat dekat untuk memasuki satelit. Namun demikian, keberadaan Half Undying Flame di antara 4 keluarga ini statusnya pun masih terbilang cukup tinggi. 7 dari mereka, ada seorang wanita yang tampaknya yang menjadi pemimpin di antara sekelompok orang itu. Dia berambut hitam pendek, kemudian dia dengan cepat bangkit berdiri dari duduknya dan berkata, "Semuanya, jangan bertindak terlalu jauh." Kemudian dia bangkit dan berkata, "Kami dari keluarga Mendes di kota Phoenix, adik laki-lakiku ini memang kurang beretika. Aku meminta maaf atas kelakuannya itu." "Meminta maaf," kata Guntur. "Hanya dengan ucapan minta maaf dari mulut kotormu itu apa bisa menyelesaikan masalah? Keluarga Mendes di kota Phoenix katamu." Saat dia mengatakan hal itu, dia sedikit menyeringai dan berkata, "Sialan. Mereka dan 4 keluarga di Phoenix ini hampir saja terlibat pertarungan sampai mati." Ketika mereka mendengar bahwa orang-orang di kursi belakang itu rupanya adalah orang-orang dari keluarga Mendes, di matanya mereka memang seharusnya mati. Terlebih lagi mereka semua sangatlah sombong. "Apa kalian yakin ingin mencari masalah dengan keluarga Mendes?" kata wanita itu dengan tatapan yang serius. "Aku akui bahwa kekuatan Half Undying Flame memanglah sangat kuat, tetapi jika kau ingin menyerang adik laki-lakiku ini, kau bisa pergi ke kota Phoenix, di sanalah wilayah keluarga kami." Orang-orang yang berada dalam mobil itu benar-benar diam tak berkutik. Damar dan yang lainnya pun tak mengatakan apapun. Guntur seketika langsung menatap Damar dan Bagas. Apa bisa melakukan penyerangan atau tidak, tergantung pada Damar dan Bagas. Semuanya. Bagas pun bangkit dan berdiri. Dia lalu berkata kepada yang lainnya, "Aku harap kalian semua akan melupakan segala kejadian yang terjadi hari ini di sini. Jika tidak, maka kalian akan dalam masalah."
Dia berkata seperti ini bukan ditujukan untuk keluarga Mendes, tetapi kepada orang lain di mobil yang sama. Orang-orang yang ada di dalam mobil ini. Damar menatap ke bawah melihat Gian yang kini sedang diinjaknya, lalu dia bertanya sambil tersenyum, "Kamu baru saja mengatakan akan mengusirku, bukan?" Angin kencang yang berembus ke dalam dari jendela mobil itu membuat Gian menggigil gemetaran. Gian lalu mengertakkan giginya dan berkata, "Sialan, apa yang akan kau lakukan? Aku ini dari keluarga Mendes. Berani-beraninya kau melawanku dan pergi ke kota Phoenix, kau tidak akan hidup." Di tengah ucapannya itu, suaranya tiba-tiba terhenti. Damar sedikit menggerakkan kakinya dan menginjak lehernya lalu menyelesaikan hidup Gian dalam sekejap. Damar kemudian membungkuk dan mengangkat Gian dan melemparkannya langsung keluar jendela. Seketika keadaan di dalam mobil pun hening. Orang-orang dari keluarga Mendes yang duduk di kursi belakang pun tidak berani berbuat apapun. Mereka yang sedari tadi berisik itu, benar-benar telah meremehkan orang-orang lainnya yang berada di dalam mobil ini. Tapi sekarang, ketika Damar telah melakukan aksinya dalam sekejap mata, mereka langsung menyadari kalau saat ini mereka sedang dalam masalah. Terutama wanita yang jadi pemimpin dari kelompok keluarga Mendes itu, wajahnya terlihat sangat muram. Dia refleks sudah tahu bahwa ketika Damar dan yang lainnya melakukan penyerangan terlebih dulu, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Damar dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota Phoenix dengan selamat. Tepat ketika Damar sedang melakukan aksinya, Lilia langsung berdiri dan satu persatu jarum perak langsung melewati lorong mobil itu. Jarum itu menuju ke sekelompok orang yang duduk di belakang itu. Dia juga half-wounding flame. Dalam sekejap, keenam orang itu langsung kehilangan napasnya. Seorang ibu yang berada dekat Damar itu segera menutupi mata dan telinga anak laki-lakinya itu, melindungi anaknya dari kejadian menakutkan itu. Wajah ibu itu pun terlihat sangat panik. Ibu itu berpikir bahwa kepergiannya kali ini ke kota Phoenix akan merasa jauh lebih aman karena ada beberapa tingkat dewa di sekitarnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terlibat dalam perselisihan seperti itu. "Siapa sebenarnya kalian ini?" kata si pemimpin kelompok keluarga Mendes itu. Dia adalah yang terkuat dari keluarga Mendes dan pemimpin dari kelompok perintis keluarga Mendes. Dia menyadari bahwa dia juga takut jika akan bernasib sama seperti yang lainnya. Seulas senyum muncul di sudut bibir Damar. Tubuhnya bergerak, dan tiba-tiba muncul di depan wanita itu dan langsung menatapnya. "Apa kau pernah mendengar tentang Night Watcher?" tanya Damar sambil tersenyum. Wanita itu pun sontak terkejut saat mendengarnya, namun tatapannya terlihat kosong. Tak lama kemudian dia mulai tersadar dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia menatap Damar dengan tatapan kagetnya dan berkata dengan terbata-bata, Kalian datang dari mana? Kalian sudah jelas sebagai salah satu dari 4 keluarga di kota Phoenix." Dia sepertinya pernah mendengar tentang Night Watcher. Sebenarnya, tentang keberadaannya di bumi, bagi 4 keluarga ini hanyalah anggota inti yang mengetahuinya. Wanita ini adalah pemimpin generasi muda keluarga Mendes dan salah satu anggota inti, sehingga dia bisa mengetahui keberadaan Night Watcher di bumi. Dia tidak pernah menyangka, kalau Damar dan yang lainnya benar-benar akan muncul di tempat ini dan akan pergi ke kota Phoenix. Saat ini tubuhnya mulai gugup dan pucat. Dia sedang menebak-nebak ada maksud apa kedatangan Damar dan yang lainnya ke kota Phoenix. Namun pada akhirnya dia pun mengerti, mengapa Damar dan yang lainnya membunuh mereka secara langsung. Terutama setelah dia mengatakan dia berasal dari 4 keluarga di Phoenix, Damar dan yang lainnya menjadi semakin tegas terhadap mereka. Di saat yang sama, di kursi barisan depan, Madan pun bangkit berdiri, lalu perlahan menoleh dan menatapnya. Mata wanita itu kembali terbuka lebar. Pada saat ini, tenaga Qi menyelimuti seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, dia mencoba bertahan dengan tatapan mengerikan itu,
namun tubuhnya seketika berubah menjadi patung es. Bersambung.